Merinding aku nih bang. Merinding gini Om Garuda. Seakan-akan pendahulu kita malah membuat butir-butir Pancasila ini dengan tersusun sangat rapi seperti ini. Seakan-akan beliau sudah tahu akan kedatangan seorang laki-laki yang akan bisa bertanggung jawab dan menjalankan hal tersebut. Ya, makanya saya senantiasa sepakat bahwa sebenarnya yang diseru-serukan manusia datangnya Ratu Adil, Imam Mahdi, segala macamnya, Krishna, Awatara itu. Maka saya bilang Soekarno adalah salah seorang yang membukakan jalan kemahdian dengan menyiapkannya dengan Pancasila sebagai wadah. Ya. Pantaslah bahasanya itu dia mengantarkan sampai kepada gerbang kemerdekaan. Berarti baru sampai di gerbang ya? Dia membukakan jalan sampai dengan pintu kemerdekaan hingga yang orang yang merdeka itu datangkan. Karena tentulah utusan Tuhan itulah satu-satunya makhluk yang merdeka di muka bumi. Gak ada satu pun. Menurut paham saya, tidak ada satu makhluk pun yang merdeka melainkan daripada hamba Tuhannya. Ya karena kan memang tujuannya datang dia kan memerdekakan budak. Kan kita sekarang ya kayak secara apa ya, kayak tidak kasat mata tapi kan memang sedang berada dalam perbudakan kayaknya gitu. Luar biasa berarti ya. Maka saya merasa geli ya ketika ada sosok kelompok menyatakan tentang ini kami susunan, kamilah Khalifah Mahdi. Gitu ya. Oh ada tuh. Ada ya. Tapi mungkin tambahan entah dari mana gitu. Saya katakan yang membuka jalan Mahdi satu-satu orang itu cuma Bung Karno gitu. Di negara kita, di dunia mungkin ya. Memang satu-satu orang yang membuka jalan itu Bung Karno gitu, membuka jalan kemahdian. Itu dunia ya. Iya. Jadi memang Bung Karno itu pembuka, jadi bukan dari mana-mana gitu. Hanya saja nggak pernah dibuka. Sepakat kita. Ternyata hal tentang kelahiran Pancasila ini bukan hal sepele yang cuma menjadi suatu simbol akan suatu negara. Kalau sepele pasti kata-katanya menetas. Iya benar. Bukan hanya untuk jadi simbol suatu negara, melainkan hal ini adalah awal daripada datangnya. Ya. Tapi ada gini ya, ada nggak tahu ya, ada keilmuan lah sama aku mungkin ya, aku si bodoh ini, tapi aku belajar tentang siklus kan gitu. Nusantara ini punya siklus 7 abad. Punya siklus 7 abad. Jadi secara ini kebetulan atau tidak, di era setiap 7 abad sekali itu era kejayaan Nusantara. Jadi kalau kita tahu di abad ke-7 itu mungkin ada namanya Sriwijaya. Iya. Di abad ke-14 ada Majapahit. Secara sadar atau tidak sadar kita sedang berada di abad 21. Iya. Harusnya ini siklus ya, harusnya gitu loh. Nah, makanya menurutku gini, seketika ada siklus, ini mau bangkitnya suatu negara kah atau suatu wilayah, kita bilang pasti ada tokohnya, ada leadership yang memang wajib ada leadershipnya, memimpin kan gitu. Seperti halnya Majapahit yang dengan kegagahan Gajah Mada, ada satu tokoh kan gitu. Kalau dibilang Gajah Mada pemimpinnya bukan kan gitu. Dia cuma sebatas kayak patih doang kan gitu. Cuman polemiknya hari ini, ironinya, mereka menunggu-nunggu si sosok, mereka menunggu-nunggu orang yang didatangkan tersebut. Iya. Namun seketika datang mereka menolaknya. Nah itu dia. Dengan gitu mengatakan ini dan itu. Ya karena nggak sesuai sangka mereka. Karena tidak sesuai sangka mereka hingga seandainya akulah gitu. Akulah orangnya. Aku mungkin juga berpikir, usah muncul lah, bahaya nih kalau muncul. Datang juga nggak dipercaya. Ya. Makanya gini ya, satunya kekuasaan Tuhan tadi itu kan Allah berkehendak memilih siapa orang yang dikehendakinya kan. Iya. Jadi fenomena yang terjadi di Nusantara ini khususnya yang sudah mencolok lah ya. Salah satunya adalah Mosodek ya, daripada Al-Fatah, Ilya Edet. Itu orang-orang yang benar, bukan orang yang dipersalahkan. Ini memang datangnya kemahdian tadi itu bukan hanya sosok satu orang, dia itu kemahdian sifatnya. Iya. Yang bekerja tadi itu atas unsur ketuhanan. Jadi bukan terfokus kepada satu untuk menyelesaikan misi dunia menata ini, enggak gitu. Itu orang-orang yang didatangkan. Nah, yang dimaksud di sini bersatu, jangan berpecah-pecah. Berarti benar. Berarti benar kutipan ayatnya tuh jalan orang-orang. Orang-orang ya, orang banyak berarti ya. Bukan satu, orangnya banyak. Makanya hari ini kok itu Om Garuda bilang, aku sangat-sangat sepakat dengan itu. Karena gini, aku berharap mereka berkata, Imam Mahdi, jangan kamu tunggu, tapi jadilah kamu Mahdi itu. Kan bahasanya kan kemahdian. Kemahdian itu berarti majelis. Muhammad itu tidak mati, maka lantas dia hidup di kamu. Maka jadilah kamu Muhammad itu. Ya iyalah, kalau itu udah jelas di Al-Qur'an, ini Rasulullah. Makanya
Makanya, sesungguhnya kamu salah seorang daripada Rasul di surah Yasin kan, gitu loh. dengan hal itu seharusnya ini tidak ditabukan. Iya. Jika kamu tidak mau itu orangnya, maka udah kau kamu. gitu. Iya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kamu memang umat yang satu dengan Tuhan yang satu, maka kita bersatu. Iya. Tidak ada perbedaan antara aku dan kamu gitu Iya. ya. Tidak akan pernah terwujud sebuah satu ketuhanan yang maha esa jika orang-orang yang diberi petunjuk tadi itu masih merasa bahwasannya aku orangnya begitu. Nah, jadi salah satunya tadi bahwa kenapa artinya ada Muhammad penghulu ya, Sayyidina gitu. Iya. Nah, di antara Muhammadnya ada penghulunya. Khataman tadi lah ya bahasanya ya. Nah, ada juga yang Mahdi ada penghulunya. Oh, gini. Itulah Berarti ada imamnya. imamnya. Berarti ada imamnya gitu ya. Pemimpin yang terpimpin. Benar. Iya. Pemimpin yang terpimpin. Ya bahasanya itu kan terselip. Iya, Selama iya, ini kan iya. terselip, bahasa itu terselip. Makanya ketika kembali lagi saya bilang kan ini 5 jari panca. Tentu harus ada yang mengabdi Iya. menyatukannya gitu. Ya semuanya berfungsi. Nanti saya katakan, umpamanya kamu dari Islam, oke, kamu cerita kemadian, benar. Kamu dari Buddha ya, apa Siddhartha? Iya. Menceritakan Siddhartha, benar. Kamu jadi Siddhartha. Jadi memang ada yang membenarkan tadi sosok tadi. Oh benar, kau Siddharthanya, kau Mahdinya, kau apa? Nah bersatu. Makanya dia ikuti aku tadi kan bersatu, tetap dia satu pada penghulunya gitu. Oh, disitulah esensi si imam tadi ya, si imam pemimpin tadi ya. Makanya bahasanya kau dan aku tuh bukan dua, melainkan satu jua adanya gitu. Ya, Itulah yang sekarang ini yang lagi lari ke zaman Belanda, doktrin memecah belah dan menjajah. Iya. Nah, saat ini kita sedang dalam era itu ini sedang dipecah belah dan menjajah. Ya berarti kan benar kan, kalau itu berarti kan bahasa yang gue bilang tadi ya berarti kita sedang dalam penjajahan, dalam perbudakan. Iya. Makanya untuk Turunnya dia tadi Ya kan? ya itu tadi memerdekakan Ya budak itu tadi kan. Karena yang dibilang Om Garuda tadi, Om Karno apa? Soekarno itu cuma sampai Om Karno ya kapan dia kawin sama Enggak, ibu kau? Soekarno kan ponaannya lah. dia hanya sampai mengantarkan ke gerbang. Gerbang. Nggak, karena Itu tetap belum merdeka. Jadi kalau hendak menjalankan ketuhanan yang Maha Esa itu bersatulah. Ya, Satu ya. Itu dia. Bersatulah. Ini dia. Nggak akan terjadi ketuhanan yang Maha Esa jika kamu berpecah belah. Ya, Aku masih namanya menganggap juga Tuhanku Esa. yang paling benar dan kau masih menganggap Tuhan kau yang paling benar gitu ya. Ataupun kau menganggap istri kau paling cantik. Tidak kan gitu, Pak. Istriku juga cantik gitu kan. Di situ juga memang harus ada artinya yang menjadi pedoman yang orang yang mengajak bersatu tadi ya. Iya, Itu iya. ada pedomannya. Artinya bukan sembarangan dia ngajak bersatu. Iya. Artinya semua manusia ini mengajak bersatu. Iya. Cuma pada satu ketentuan yang dari Allah. Nah, itu dia. Yang menyerukan kalam-kalamnya mengajak manusia itu bersatu. Nah, kalau begitu hari ini kucap lah. Hari ini kucap pada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Benar kau cinta Allah? Ikuti aku. Ikut aku. Dan aku berharap ini bukan hanya keluar dari mulutku, tapi juga keluar dari mulut kamu semua. Agar dengannya kamu bersatu kepada imam yang akan didatangkan. Kamu didatangkan tadi. Karena itu tadi kayak kita cerita tadi, mungkin si imam tuh udah ada, tapi dia takut karena kita belum bersatu gitu ya. Iya, karena gini juga. Gak kerjaan dia juga untuk dia pula yang mengajak-ngajak dulu gitu. Ya kamu lo bersatu, seketika kamu bersatu maka kamu sambut. Menyongsong ya, makanya kalau dari sisi Islam kan bahasanya Al-Mahdi Al-Muntazor gitu ya. Orang yang dinantikan gitu loh. Kita udah sepakat menunggu baru dia datang gitu ya berarti ya. Iya. Kalau enggak mungkin ya itu tadi aku bilang dia takut mungkin tuh untuk Makanya kalau dengan bahasa Arab itu kan masih terkukuh. Al-Mahdi Al-Muntazar kan gitu. Kalau saya mengatakan Muhammad utusan Allah sudah. Nah Muhammad utusan Allah tuh ada hari ini gitu. Sosoknya itu ada gitu. Dan itu wajib ada di muka bumi ini. wajib dia ya. Itu wajib ada. Ya karena di rukun iman juga kan wajib percaya pada si Rasul ya. Begini, sekalipun ini nanti tersampaikan kepada Bapak Presiden, saya akan menceritakan ini gitu. Iya. Kita pertanggungjawabkan gitu ya. Itu wajib ada gitu. Saya nggak peduli apapun kata manusia yang banyak ini. Saya nggak peduli, yang penting itu wajib ada. Kenapa? Karena nanti dialah akan membangkitkan. Membangkitkan apa ya? Seluruh aspek ini tadi. Aspek kehidupan kita ini loh gitu. Makanya kan gini. Yang terutama apa? Yang jelas itu yang pertama adalah dasar negara kita, Pancasila. Ya, Nah, itu yang pertama kali. Kalau itu tidak diwujudkan, sudah. Yang adanya apa? Yang ada hanya menurut pikiran kita saja. Mungkin menurut ilmu pengetahuan kita, menurut ini kita, menurut itu kita, gitu, menurut sekolah kita, gitu. Udah? Atau menurut kesarjanaan kita. Itu yang ada sekarang ini dan itu tidak disalahkan.
Nah itu ketika datang seorang utusan Tuhan, ketika datang seorang utusan Tuhan, itu semua wajib menjadi makmumnya, pengikutnya gitu. Pengetahuan kita yang ada ya di rukun iman kan juga di rukun iman kan gitu ya, percaya pada Allah, percaya pada Rasul ya, berarti ini harus ada kan ketika kita mencerita keimanan, esensi keimanan ini harus ada kan gitu. Jangan nanti mengatakan iman kepada Allah lalu ketika iman kepada Rasul dibilang yang dulu, iya, ini bahaya nih gitu. Itulah saya bilang tadi karakter yang salah satu dibunuh, artinya dengan satu kalimat yang dibengkokkan lah bahasanya. Al-Ahzab surat 33 Al-Ahzab tadi ayat 40. Satu kalimat itu, satu ayat itu membunuh semua karakter manusia, menghilangkan jasadnya. Padahal yang diceritakan Allah di situ adalah Muhammad yang Rasulullah. Wahyunya. Iya. Muhammad itu adalah wahyu Allah yang akan diturunkan kepada jasad yang dipilih, anak manusia yang dipilih. Siapa? Ya terserah kamu. Ya jadi Muhammad. Kenapa? Karena Allah hanya mengenal Muhammad, nggak mengenal Dewi Sakti, nggak mengenal Luki, nggak mengenal Fajar, nggak kenal, dia hanya kenal Muhammad. Yang wajib jadi kekasih Tuhan dari bahasanya. Makanya untuk kepada Allah jadi Muhammad, itu dia. Nah, makanya dan mutlaklah kekasih Tuhan tuh Muhammad tuh adalah hamba Allah. Hamba Allah, kekasih Allah. Hamba Allah tuh semua nak ngaku hamba Allah tapi tak pernah mau menjadikan dirinya Muhammad. Makanya itu tadi gue bilang di surah Yasin kan gitu. Sesungguhnya kamu salah seorang daripada Rasul. Aku tunjuk ke kau nih. Kau pasti bilang, oh bukan aku, dia gitu loh. Aku bukan Rasul tapi dia. Iya, karena kebiasaannya seperti Ya itu dia kan mengingkari bahasanya gitu loh. Iya, tapi kan aku tidak bilang enggak. Padahal kita ini semua sudah berada di jalan yang lurus. Nah, dengan datangnya seorang utusan Allah, seorang utusan Tuhan di muka bumi ini, mau kamu Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu ataupun Islam, ataupun dan aliran mau kepercayaan kamu percaya lainnya. kepada dia nih, maka kamu berada di atas jalan yang lurus. Sudah lurus jalannya, di atasnya lagi. Itu gitu. yang tak pernah dijelaskan. Itu yang maksud saya tak pernah dijelaskan. Jadi sudah kamu udah jalan yang lurus nih, udah kau pegang Pancasila nih. Sholat kau, zakat kau, puasa kau, haji kau, ini jalan yang lurus memang gitu. Bahkan kau berudu, udah yang Kristen juga dengan Kristennya, Hindu dengan Hindunya, Buddha dengan Buddhanya gitu. Ini berada di jalan yang lurus. Nah, kalau tidak ada utusan ini, maka kau tetap berada di jalan yang lurus, tapi tidak di atas jalan yang lurus. Yang diinginkan Tuhan itu kamu berada di atas jalan yang lurus. Ya? Tidak bergerak deh. Nah, mewujudkan keinginan Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam itu yang harus kita penuhi. Gitu. Supaya apa? Supaya berketuhanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Om, jangan marah-marah, Om. Itu jatahku soalnya. Biasanya dia yang marah-marah nih. Biasa kalau mimpin dia Ya marah-marah. memang begitu. Kenapa? Karena ketika cerita ketuhanan ini, terus terang saya mengatakan telinga saya ini agak peka gitu. Jadi kalau nggak berbicara keras, maka nggak dengar telinga saya. Kita memang harus keras. Ini podcast orang miskin. Mikir beda-beda. Nanti bisa nggak dengar nih, Ming. Memang harus keras. Jadi gini, ya sepakat saya akhir belakangan ini marak tentang khilafah dan Pancasila. Iya. Seolah-olah ini tidak bisa disatukan gitu loh. Padahal benarnya tadi itu khilafah. Sebenarnya bukan nggak bisa, nggak ketika boleh. menjalankan Oh, ya, nggak boleh. sila-sila daripada Pancasila. Iya. Karena hukum-hukum khilafah tadi ya hukum yang terdapat pada sila-sila kan. Iya. Pancasila itu tadi gitu. Jadi jangan berharaplah mendirikan khilafah versi yang mana gitu. Jangan cobalah mendirikan negara atas negara. Jangan Iya. coba. Kenapa? Iya. Negaramu ini sebenarnya tanpa kamu sadari sudah khilafah. Ya pertanyaanku cuma satu gitu maksud dulu. Bagaimana kita mendirikan negara khilafah tapi khilafahnya nggak ada? Itu yang lebih parah. Khalifahnya. Ya khalifahnya nggak ada. Nah, kembali kepada kata Islam. Islam itu artinya keselamatan. Iya. Harusnya kan universal nih. Jadi gitu. Islam itu tidak memiliki negara. Iya. Akan tetapi tiap negara itu wajib punya keselamatan gitu. Nah, arti keselamatan itu adalah sosok seorang utusan Allah. Ya. Dia Itu yang mutlak, dia gitu. turun tidak mandang apapun rasmu, Iya, apapun agamamu, mau ke ayo orang gitu ya. Amerika, mau ke orang Israel, mau ke orang Indonesia yang kau katakan mayoritas Islam, pengikut Imam Syafi'i, tetap utusan Allah itu harus ada di muka bumi ini. Kenapa? Karena kalau kamu juga menentangnya atau menghalang-halangi Batal kedatangan semua. utusan Allah itu, aku tidak mengatakan itu. Kau akan terkungkung dengan hanya pola pikir kau gitu. Pasti terkungkung dengan pola pikir kita gitu. Tuhan tuh cuma sebatas yang di sini aja gitu ya. Akhirnya seperti itu.
Dogma aja jadi. Nah, tuh kita mau itu apa kata pepatah, jangan sampai seperti kata dalam tempurung. dalam Ya, tempurung. ya. Yang kenyataan itu yang ada sekarang ini. Bayangkan tuh kata dalam tempurung, cemana dia makan? Susah kan? Nah iya. Jadi itu tadi, artinya kita di sini kan cerita Pancasila nih. Artinya mau mewujudkan, mau menyatakan Pancasila tadi Iya. itu bahwa sebenarnya apa yang dibuat Bung Karno itu udah hampir sampai sebenarnya. Benar. Kenapa? Bhinneka Tunggal Ika. Dan sepakat ya. Kenapa saya bilang sudah hampir? Karena sepakat kita. Oh berarti gini nih, Bhinneka Tunggal Ika tuh bahasa ketuhanan sebenarnya berarti ya? Iya. Berbeda-beda, Berbeda-beda tetap satu. juga gitu ya. Makanya aku bilang tadi satunya di mana? Pasti ada orangnya, kan gitu. Itulah si Pancasila. Pemersatu tadi ya, si Pancasila Itu tadi memang ya. bahasa Tuhan. Bhinneka Tunggal Ika itu memang bahasa Tuhan. Sesungguhnya aku telah menciptakan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling Saling mengenal. mengenal. Oh iya. Tentulah kalau udah bersuku-suku berbangsa-bangsa berbeda nih semua nih. Iya. Makanya aku Terus agak saling gini ya, mengenal. agak risih dengan bahasa kafir, mengkafirkan. Aku agak risih. Kenapa? Jadi aku punya pertanyaan satu. Sebenarnya yang kafir tuh yang melanggar menentang perkataan Tuhan atau yang berbeda agama, kan itu sekarang posisinya. Kebanyakan orang menganggap bahwa yang kafir tuh yang berbeda agama gitu. Non muslim. Ya yang muslimnya mana gitu loh maksudnya lo. Si muslimnya aja dia nggak tahu muslim atau tidak. Karena memang dari sisi pelajaran tadi yang dibagi-bagi, terdogma bahwa ini benar, Nasrani benar, Hindu benar, dari mengakui kebenarannya masing-masing. Iya. Ego sentris. Yang tak Egosentris. pernah dijelaskan tadi masalah yang Nah, jadi kalau aku tanya ya, aku tanya sama Pak Kiai misalnya, bahasa muslim itu dari mana? Kan dari Ibrahim ya. Iya. Harusnya yang ke bawah Ibrahim ini Iya. udah sama bahasanya gitu. loh. Iya. Ya, seharusnya begitu. Kenapa ada bedanya si A mengklaim? Aku bilang klaim nih, karena menurut gua gini, agama itu dari Tuhan. Bukan klaim gitu maksudnya lo. Gimana ceritanya aku bisa ngeklaim aku seorang agama ini gitu loh. Itu kan klaim bahasanya. Padahal bahasa Makanya ada suatu hal geli yang gue bahas waktu itu nonton di YouTube ya. Kebetulan ya aku juga orang yang mengkonsumsi YouTube. dikonsumsi ya, kenyang ya, kenyang. Tidak dimakan, konsumsi mata lah dan telinga. Ada beberapa ulama membahas tentang kemana ibu Rasul, kayak mana keadaan ibu Rasul dan bapak Rasul. Itu bahasan geli itu sebenarnya. Ada salah satu ulama mengatakan di neraka. Ada yang bilang tidak, tetua selamat. Berselisih mereka. Berselisih mereka, salah satu dari antara mereka berselisih tentang itu. Sedangkan nggak usah pusing. Sesungguhnya aku telah menamakan kamu muslim sejak dahulu, sejak zaman Ibrahim. Iya, dari Ibrahim. Berarti jangan kamu pikir Muhammad telah membawa tentang Islam. Iya. Dari zaman Ibrahim telah dibawa keislaman. Bahkan mungkin jauh Aku daripada gini, itu. Gitu. aku gini jadinya. Yang harus kau pikirin, mak kau ke neraka atau ke surga Iya, ke surga. ngapain pikirin Bukan mak mak Rasul? Muhammad. Mak kau kau pikirin. Mak aku nanti kemana ya? Ke surga atau ke neraka? Jauh kali pemikiran kau mikirkan. Mak yang lain. Mak orang lain. Mereka udah yakin kalau emaknya selamat. Oh, gitu. Jadi dia mikirin emaknya Muhammad. Atau mungkin mereka begini, berteoritas begini. Teoritasnya gini. Mama Rasul dan neraka cuma nama. Berarti ketakutan ya? Kalau gitu aku bilang ngapain kau pikirin mak kau, pikirin diri kau sendiri aja lah. Aneh mama orang lain yang dibahas Jadi gitu. itulah artinya supaya memang dijelaskanlah tentang Pancasila itu supaya memang tidak menjadi perselisihan di muka bumi ini antara khilafah. Nah, maka jelaskan bahwasannya harus dijelaskan Pancasila itu adalah khilafah. Pancasila itulah yang sesungguhnya khilafah. Kenapa? Karena yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kan gitu dia. Ya, yang mengajak kepada untuk menjadi manusia yang adil dan beradab. Iya. Setuju. Kalau aku bilang gini, miss-nya tuh di sini. Miss-nya itu seketika ada satu agama yang mengklaim bahwa bahasa ini adalah milik agamanya. Contoh misalnya aku bilang dari sisi muslim. Dia menganggap seketika turun bahasa Arab itu bahasa dari agamanya dia gitu loh. Jadi seolah-olah kau dengan agama lain nggak boleh pakai bahasa ini gitu loh. Bahasa ini hanya untuk ini. Jadi seolah-olah ada klaim. Makanya aku bilang banyak muslimnya ya muslim klaim Bahasa Arab cuma untuk orang Islam. cuma untuk orang Islam gitu. Sampai ada satu lagu yang berbahasa Arab tidak sama sekali Islami dinyanyikan di saat acara Islami. Nah itu dia gitu loh. Padahal cuma karena bahasa doang. Karena gitu bahasa. loh. Nah, cita bahasa gini lah. Sesungguhnya hewan-hewan itu berzikir kepadaku kata Allah. Nah bahasanya gimana kan? Gitu. Itu bahasa apa tuh? Bahasa kodok ya? Makanya saya katakan tadi tentang Islam, pertama kali tentang Islam itu yang harus dijelaskan. Bahwa dari kata Islam yang didoktrin dan didogma ini seakan-akan ini memang penjahat kali nih. Iya, Islam, iya, kan iya, gitu iya, dia. iya. Padahal hanya
sederhana ya, Islam tadi itu keselamatan. Iya, harusnya kan itu yang dijelaskan bahwa yang mau dicari ini bukan satu kotak agama, tapi Bukan. dari keseluruhannya kita mau menyelamatkan semua orang. Karena gini, makanya aku bilang, Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin kan itu. Bukan rahmatan lil islamin kan gitu loh. Atau dia kan seluruh alam harusnya nih. Nggak peduli dia mau kodok kayak mau rusa, mau segala macam itu atau jenis binatang-binatang yang lain. Padahal kan udah ditunjukkan sama Nuh gitu loh. Iya. Nuh dia nggak peduli kan. Kalau manusia nggak mau ya udah binatang juga diajak. Nah sekarang kan seolah-olah Islam Muhammad itu datang seolah-olah untuk satu kaum tertentu gitu loh. Jadi kayak ya itu tadi pengkotak-kotakan seolah-olah oh ini agama ini adalah rasulnya ini. Jadi seolah padahal ini kan dulu untuk seluruh alam juga. Muhammad juga kan nggak turun. Ini pembahasan ini. Kalau orang nontonnya cuma setengah-setengah, ini jadi masalah. Oh iya. Jadi mereka harus dengar dari awal sampai habis agar dipahami. Jangan cuma mengambil daripada tingkat suatu hal sisi negatif daripada pencipta. Tapi itu kuncinya, bro. Jadi Ya. karena si negatif itu kita jadi viral nih. Kalau nggak negatif gitu. Viral. Viral tuh kayak virus jadi. Viral ya. Jadi nggak nampak, tapi, Iya, tapi seolah-olah ya ada katanya, tapi seolah-olah nih. Gitu. Bukan, aku bukan takut masalah yang mereka hadirkan kepada kita, bukan. Tapi aku lebih takut mereka Masalah yang tidak ada di menerima petunjuk daripada Yang kita hal ini. takutkan masalah di kepala mereka. Sedangkan ini dibuat agar menjadi petunjuk Petunjuk, ya? bagi orang-orang yang berpikir. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Apapun itu kita tidak perlu takuti. Sudah. Yang perlu itu adalah kita menjalankannya. Bukan untuk takut. Nah, bagi gini. Nah, kalau kita takut untuk bercerita yang benar, lalu siapa lagi mau Iya, cerita? benar-benar. Kemudian gini ya, satu penjelasan. Kenapa saya sangat menyarankan Islam ini harus dijelaskan? Karena saya kan katakanlah mengan Islam kan gitu. Tapi bukan Islam sebagaimana selama ini dipaham-pahamkan orang. Nah, ini sekarang Islam itu dari fenomena TV dipandang bahwa sangat rusak gitu. Artinya yang merusak Islam itu sendiri, seakan-akan yel Allahu Akbar. Terlalu ringan lah ya mulutnya. Seakan-akan ini sebuah kelompok, ini maksud saya. Nah, di sini saya merasa merasa keberatan sih. Ya setelah tahu kebenaran ini tadi merasa keberatan jika Islam ini tadi yang disebut kelompok gitu. Dia universal gitu. Saya mau pingin Iya, seharusnya Islam itu universal. Bukan bentuk untuk suatu kelompok. Ya, Gitu. akibat tadi Islam tadi nggak dijelaskan secara rinci bahwa Islam itu adalah keselamatan yang semua ini mempunyai hak selamat Iya, gitu loh. setiap manusia harusnya mempunyai hak yang sama kan untuk. Oh ya iya, kalau nggak ada konsep untuk Tuhan, keadilan dari iya. Tuhan. Jadi kalau nggak dijelaskan Islam yang sebenarnya ini tertuduh terus. Karena apa? Perusahaan Islam itu ya yang mengaku-ngaku Islam itu. Nah, itu tadi aku bilang, Makanya, klaim dia tetap. Kalau gitu seketika loh. Islam itu untuk Jadi- universal, baru terbentuk namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi nampaknya disulit. Kenapa? Karena kita harus social distancing. Sekarang ya. Karena memang dikelompok-kelompokkan. Nah, maka saya bilang paling sangar ya dengar nama Islam gitu. Paling sangar itu gitu. Jadi seakan-akan oh ini udah benar ini yang dimaksud yang nggak ngerti nih ya. Wah Islam tuh Allahu Akbar gitu. Bukan gitu. Artinya ini yang sangat perlu dijelaskan kepada masyarakat banyak tentang Islam itu. Oke lah. Ini memang seperti itu. Pandangan-pandangan ini kita kayaknya udah di ujung-ujung nih. Ya, Sakti. jadi kan apapun kesimpulannya sudah. Ya. Keselamatan itu adalah perkataan dari Tuhan. Mana Wal Qur'anil jawabannya? Hakim ya, Itu Wal di surat Qur'anil Yasin udah bunyinya salamun qalam mir rabbir rahim. Nah, yang tertulis di terjemahan Al-Qur'an kita itu tulisannya salam, perkataan dari Tuhan yang Maha Penyayang, artinya keselamatan itu dari Tuhan gitu. Nah, bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia? Tentu diutusnya lah seorang anak manusia juga gitu. Dengan salam. Jadi salam Tuhan itu tetap dengan tangan anak manusia juga seperti kita. Mau kamu itu seorang kuli, mau saya itu seorang katakan tukang beca, mau kamu seorang presiden, tetap anak manusia yang diutus Tuhan ke muka bumi untuk menyampaikan keselamatan. Oke, jadi gini lah Nah, ya. Islam itu artinya keselamatan, itu hak mutlaknya Tuhan. Di ujung-ujungnya kita gini, berarti gini lah. Kita harus bersepakat bahwa kita harus menjadi Mahdi agar si imam tuh muncul kan gitu. Nah, kalau kita berkata tentang Mahdi juga, tetap itu kita terkungkung dengan bahasa. Udah.
Nah, Mahdi itu artinya orang yang dalam buayan gitu. Buayan siapa rupanya? Itu buayan Tuhan gitu. Kalau orang yang sudah dalam buayan Tuhan, kau jangan takut. Tuhan pasti menjaga kau nih gitu. Tapi kalau Cuma sekarang masalahnya ketika bahasa ini sampai ke manusia yang tidak terbiasa, jangankan mereka. Saya sendiri mula-mula seperti itu. Saya takut mendengar kata Rasul itu. Saya takut mendengar kata Mahdi gitu. Nah, setelah saya memahami dan mengerti, oh ini rupanya tujuannya gitu. Iyalah. Terbiasalah saya dengan itu. Anak dalam buayan Tuhan, dalam buayan dia buayan, pantaslah akhir zaman nanti terus kita kiamat tadi anak pun jatuh dari gendongan ibunya. Berarti mereka hendak kali menjatuhkan Mahdi itu dari buayan ya. Itu dia. Nah, kita minta kepada Tuhan, ya Tuhan selamatkan siapapun dia. Mau dia orang Kristen, Katolik, Protestan atau apapun, atau dia Hindu, Buddha ataupun Islam gitu yang mengatakan dirinya Islam, Hindu, Buddha ataupun Kristen, tetap mereka meminta keselamatan kepada Tuhan gitu. Apapun namanya sebutannya, dia minta ya Tuhan berilah keselamatan. Apakah Tuhan itu tiba-tiba turun dari langit terus ngasihkan kita? Itu kan nggak mungkin. pasti ada wasilahnya ya. Nah, jangan kita jadi seorang penghayal tingkat tinggi. Iya. Itu bukan nggak mungkin. Nah, Sakti, tapi itu enggak. Nah, jadi itulah hal yang tidak mungkin dan yang enggak itu tadi jangan kita cerna. Jadi macam mana mencernanya tadi? Kita berdoa ya Tuhan datangkan seorang anak manusia yang bisa membimbing kami. Yang bisa membangkitkan seluruh aspek kehidupan. Baik bangsa ini maupun seluruh dunia tadi. Itu yang kita minta. Oke. Nah, jangan lagi ya, tapi saya menghindari kata jangan karena menurut apa namanya pandangan saya lah secara pribadi, ketika jangan itu sering terjadi. Contoh, pamannya ada orang jual parfum tuh ya di pinggir jalan, terus dia bilang ini jangan tengok ke kiri, gitu. Jangan lihat ke kiri, tapi tetap juga kita noleh jangan buang sampah di sini. Harapan saya begini, sosok anak manusia yang saya sebutkan tadi adalah utusan Tuhan, dia wajib ada di muka bumi ini, satu. Iya. Yang kedua, yang kedua, tidak ada kata bantahan. Walau memang tidak sesuai dengan keinginan kita datangnya sosok anak manusia tadi, usahakan dia yang datang itu sosok anak manusia utusan Tuhan tadi yang kita sebut sebagai Muhammad Rasulullah, dalam bahasa Arabnya, kita saja kelahiran seorang anak. Nih, nggak semua juga si anak ini tadi sepakat gitu, dengan kelakuan si anak ini gitu. Umpamanya si anak yang ini tidak sepakat dengan si anak ini, itu wajar. Dan bagi saya itu hal yang wajar. Tapi jangan itu yang dibesarkan. Apanya yang dibesarkan? Keinginan kita untuk maju, untuk bangkit. Untuk apa? Untuk terbebas dari penjajahan dan belenggu penjajahan ini gitu. Penjajahan mana? Itu penjajahan pikiran pertama kali. Nah, perang yang tidak nampak sekarang ini adalah perang ideologi. Iya, betul. Ghazwatul Fikri namanya. Alhamdulillah ya aku hamba yang merdeka ya. Jadi sebenarnya anak manusia yang datang itu ya hamba Allah itu juga, hamba Tuhan juga. Dia manusia seperti kita. Itu ulasan daripada Om Sakti. Nah, ulasan terakhir daripada Om Garuda gimana? Ya itu tadi artinya tetap menjelaskan tentang kaidah Islam tadi itu, yang sesungguhnya itu Islam itu adalah Pancasila. Ya, jadi jika ingin selamat jalankanlah, terimalah Pancasila itu dengan menerima sosok yang didatangkan. Jadi seperti itu. Ya, setuju. Jadi kita sepakat dan setuju bahwasanya Rasul itu utusan Allah, Tetap ada gitu ya. tetap ada dan didatangkan, dan dia adalah Muhammad kekasih Allah, walaupun jasadnya berbeda. Walaupun mereka katakan itu ratu adil kah? Imam Mahdi kah? Satria Piningit, Imam Mahdi atau apalah namanya itu, menurut daripada apa yang mereka pahami lah. Tapi mereka menyatakan yang benar dan itu harus ada. Iya, benar. Dan dengan datangnya dialah yang membawa petunjuk, dan dialah yang bisa menjalankan pada ketuhanan yang maha. Iya, menjalankan seluruh butir-butir Pancasila tadi. Dan untuk menjalankan butir Pancasila itu, agar datangnya daripada si imam tersebut, kamu semua wajib menjadi pada Mahdi dan menjadi Nur Muhammad itu sendiri. Siap. Jadi kembali lagi saya imbau kalau memang ada siapapun
tokoh dari manapun, dari agama apapun, kalau memang punya persepsi atau asumsi sendiri Yang berbeda gitu ya. yang berbeda, mungkin Kita mau persilahkan ngobrol di sini. persilakan, kita sediakan bangku, kita sediakan kopinya. Ya? Oh gitu ya. Tapi hari ini teh kita tapi wajib dipublish. Oke, siap. Wajib dipublish dan jangan datang hanya untuk menuntut. Karena iya. kalau nuntut, saya kembali lagi cerita dari awal seperti Iya. video pertama, setan pun nuntut. Iblis juga menuntut. Bahkan nuntut Tuhannya dia. Gak tanggung-tanggung dia. Bukan takut kita dengan masalah yang namanya hukum, kita tetap menjalankan hukum yang adil yang ada di negara kita ini, tetap kita jalankan. Kami pun patuh terhadap hukum. Bayar pajak. Bayar pajak kan, ya. Kita patuh terhadap hukum yang ada di negara kita dan tidak ada di sini mencoba untuk mencemarkan segala sesuatunya ataupun mencoba kita bilang Menyerang agama, menyerang satu suatu kaum agama atau umat, kepercayaan. agama atau kepercayaan, dan tidak juga untuk menistakan sesuatu. Yang sebenarnya tidak Nah. bisa dinistakan. Kalau ada yang berpikir seakan-akan ada yang di sini ada terjadi penistaan atau terjadi sesuatu hal yang menurut akal mereka, mungkin ada yang salah dengan akal otak mereka sendiri. Gitu ya. Oke. Kita akhiri obrolan kita hari ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.